Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal pertama, kita membaca sekali lagi dari ayat yang ke-7, 8 dan disambung dengan ayat yang ke-9. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. 8, semua membaca. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat ke-9, saya membaca satu kali lalu semua menyusul. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Semua membaca. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Atau terjemahan yang lain, karena engkau mencintai kebenaran keadilan dan engkau membenci segala kejahatan. Itulah sebab Allahmu, ya engkau Allahmu akan mengurapi engkau dengan minyak sukacita yang melebihi daripada mengurapi teman-teman sekitarmu. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca dan sudah membuka firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa kiranya Tuhan membaca hati kami masing-masing, sehingga sinar cahaya dari kebenaran-Mu boleh memancar dan boleh memberikan pencerahan di dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan kebaktian ini, pendengaran firman pada sekarang ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Yang berkhotbah dan yang mendengar sama-sama adalah di hadapan-Mu demikian hina dan remeh. Kami sangat memerlukan penyertaan, kami sangat memerlukan pengurapan Tuhan sendiri. Dengar doa kami Tuhan, karena firman-Mu itu melebihi daripada emas yang tulen. Firman-Mu lebih manis daripada madu yang menetes. Firman-Mu adalah terang cahaya di dalam perjalanan kami, adalah pelita di dalam hidup kami. Itu sebab bangkitkanlah dan bangunkanlah kami dengan kesadaran-kesadaran yang Tuhan berikan melalui pengertian firman yang kami akan terima. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengusir setan dan segala anasir yang jahat keluar dari tempat ini, dan biar Engkau bertakhta di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang kerajaan daripada Kristus. Itu kekal adanya, dan tongkat daripada kerajaannya itu tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Ini sebenarnya adalah ayat-ayat yang dikutip daripada Mazmur 45, yang di dalam sejarah orang Israel dipakai khusus pada waktu raja-raja dilantik. Saudara-saudara, dengan arti yang lain, setiap raja kalau ditabiskan menjadi raja yang baru di dalam pemerintahan Israel, maka ada seorang yang menjadi imam besar datang membacakan ayat-ayat seperti ini untuk memberikan restu kepada dia, supaya kuasa pemerintahan mereka diberkati oleh Tuhan dan takhta mereka tidak goncang. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah sesuatu perbedaan di dalam Alkitab kalau dibanding dengan kerajaan-kerajaan yang lain di dalam daerah Palestina, di luar orang Israel. Saudara-saudara, berarti pemerintahan dunia tidak memerlukan atau mereka tidak merasa perlu sesuatu kekuatan yang lebih besar dan lebih tinggi di belakang yang menjadi raja dan pemerintah. Tetapi kitab suci mengatakan, engkau bangsaku, bukan demikian. Sebenarnya yang memerintah engkau bukan rajamu, tetapi aku
Tuhan yang menciptakan engkau. Maka ada unsur daripada kekuasaan teokrasi di dalam pemerintahan Israel. Saudara-saudara, Raja Laut Daud dilantik, Raja Sulaiman dilantik, raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, semua dilantik. Dan pelantikan itu dilakukan oleh imam yang mewakili Tuhan Allah. Berarti tidak ada raja boleh mempunyai kuasa pemerintahan dari diri sendiri. Dia harus diberikan mandat oleh Tuhan dan harus menjalankan kehendak Tuhan, harus mengerti sifat Tuhan, dan harus memelihara umat Tuhan yang diserahkan kepada dia. Itulah sebab kita melihat tidak diizinkan sewenang-wenang seorang pemerintah, seorang raja memerintah rakyatnya dengan kemauan sendiri yang tidak terkendali, dengan nafsu sendiri yang tidak ada ikatan kebenaran. Saudara-saudara, namun kita mengetahui juga bahwa raja-raja yang pernah muncul di dalam sejarah, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, itu sebenarnya hanya menjadi lambang daripada Kristus saja. Karena apa? Karena kedudukan mereka, pemerintahan mereka, tongkat pemerintahan mereka sebenarnya tidak kekal. Berpuluh-puluh tahun mereka memerintah, akhirnya meninggal. Diwarisi kepada anak-anaknya, meninggal. Diwarisi lagi, meninggal. Sehingga sebenarnya tidak ada raja yang kekal. Pada waktu kita mengajar di Reform Institute di Washington DC, di luar dugaan kita datang seorang profesor di Beijing yang sudah Doctorate study profesor. Jadi profesor yang mengajar orang-orang yang sudah selesai doktor, studi lagi dan program post doctorate program. Dia yang mengajar dan dia menulis buku yang 650 halaman menganalisa filsafat dari sebelum Thales sampai akhirnya kepada Heidegger. Nah, saudara-saudara, orang ini orang yang penting luar biasa, tapi dia mengatakan saya mau mempelajari teologi Kristen, khususnya kebudayaan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan filsafat Kristen. Maka dia ikut di dalam kuliah 9 macam di Washington DC. Pada waktu dia ikut kuliah, dia tidak banyak bicara, mendengar terus, dan buku yang dia tulis diserahkan kepada perpustakaan di sana. Saudara-saudara, lalu pada beberapa minggu kemudian saya tanya kepada dia, apakah engkau ingin bicara sedikit dengan kita di sini? Dia mengatakan boleh. Lalu pada malam kesaksian dia berdiri dan dia berkata, saya merasa perbedaan antara pemerintahan Kristen dengan pemerintahan yang tidak ada Tuhan itu sama sekali berbeda. Perbedaan begitu besar karena di barat, negara-negara yang dipengaruhi oleh agama Kristen, semua beraja, di belakang mereka ada Tuhan yang ontological, yang tertinggi, menjadi sesuatu penguasaan yang tidak kelihatan. Tetapi ini tidak terlihat di dalam pemerintahan kekaisaran timur, khususnya di Tiongkok. Dia mengatakan daripada Qin Shi Huang, yaitu first emperor, sampai pada Mao Zedong, semua mengalami sesuatu hal yang sama, yaitu setelah mereka naik di atas takhta, mereka sewenang-wenang membunuh, mengacau, memerintah, dan melakukan segala sesuatu yang tidak adil. Karena mereka menganggap kuasa mereka mutlak. Nah, saudara-saudara, dan di dalam kepercayaan daripada kaisar-kaisar, mereka hanya memperalat nama Tuhan yang memberi mandat kepada mereka untuk memutlakkan kuasa mereka. Dan sesungguhnya mereka tidak mengerti apa itu Allah yang diajar di dalam barat. Saudara-saudara, 2 hari sebelum dia pergi daripada studi itu, dia ajak saya duduk sebentar dan dia mengatakan, Pak Stephen Tong, saya sulit mengatakan sesuatu kepadamu karena saya seharusnya menerima baptisan menjadi orang Kristen lalu pulang menjadi profesor di Beijing. Tapi saya kira dengan cara demikian saya akan langsung diawasi, langsung dikucilkan, dan langsung didiskriminasi oleh pemerintah daripada komunis itu. Itu sebab izinkan saya tunda baptisan. Tetapi saya janji dengan Pak Stephen Tong, saya hatiku sudah menjadi orang Kristen.
Karena saya melihat perbedaan terlalu besar antara yang Kristen dan yang tidak. Lalu dia mengatakan, saya akan berjanji setiap 2 bulan bikin satu makalah untuk membandingkan Barat dan Timur, khususnya pemerintahan, politik, dan juga akan tentang keadilan dan sebagainya, untuk merubah konsep orang-orang yang studi di dalam universitas yang penting di seluruh dunia. Dia mengatakan di Barat kalau tulis satu buku biasanya dicetak 3.000 sampai 5.000 jilid. Di Tiongkok tidak demikian. Di Tiongkok kalau profesor yang penting cetak satu buku, langsung edisi pertama paling sedikit 50.000. Karena penduduknya terlalu banyak. Maka di dalam beberapa tahun saya akan kumpulkan makalah-makalah yang berdasarkan daripada pandangan Kristen untuk merubah konsep dan ide daripada orang Tionghoa. Nah saudara-saudara, pada waktu saya mendengarkan kalimat-kalimat itu, saya mengetahui inilah tujuan yang Tuhan serahkan kepada Reform Institute yang sudah tercapai sebagian. Berarti melalui demikian ada perubahan-perubahan yang penting yang bisa menggoncangkan semua ajaran-ajaran yang melawan Tuhan dan mempersiapkan jalan untuk Kristus menyatakan cinta kasih-Nya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, apakah kuasa-kuasa manusia itu kekal adanya? Tidak. Kalau saudara pernah melihat satu film yang dikerjakan oleh Xi'an Museum kerjasama dengan Ontario Museum dari Kanada dan pernah ditayangkan lebih daripada 1 tahun terus menerus saben hari di Taman Mini. Siapa yang pernah lihat menonton itu? Coba saya lihat. Ada nggak? Tidak ada ya. Herannya. Saya kira-kira menonton 6 kali. Selain membawa anak-anak saya, juga saya membawa beberapa orang tamu sudah melihat. Karena itu merupakan sesuatu keakuratan yang paling tinggi untuk mengerti akan filsafat kuno dari Tiongkok. Itu the first emperor, Qin Shi Huang. Nah, saudara mengetahui sudah digali dan ditemukan kuburannya itu mempunyai lebih dari 10.000 patung-patung yang dibikin sebesar manusia sejati. Dan mukanya dari 10.000 patung itu, semua mukanya lain. Tidak ada 2 yang sama. Karena menurut cetakan orang asli dibikin. Jadi waktu dia dikuburkan, lebih dari 10.000 serdarunya harus mati bersama dengan dia. Karena dia adalah kaisar pertama. Lalu dia mengatakan, saya akan menegakkan kerajaanku untuk selama-lamanya. Tapi sayang sekali, setelah dia mati, diserahkan kepada seorang anaknya. Waktu dia memberikan wasiat kepada anaknya, waktu itu seorang dari menterinya dia merobek, memalsukan, dipindah kepada anak yang sangat bodoh yang lain. Jadi anak yang dewasa diberikan sesuatu rahasia. Waktu dibuka, justru itu ada cap yang palsu, tanda tangan yang palsu. Aku kaisar memberikan karunia kepadamu untuk membunuh diri. Dan karena anak sulung dia begitu taat kepada ayah. Waktu mendengar itu, dia tidak meragukan, langsung membunuh diri. Lalu kerajaan turun kepada anak yang lain yang sangat bodoh. Dan anak yang lain itu tidak bisa mencegah perlawanan daripada pemerintah dan daripada kerajaan yang lain. Maka kerajaan daripada Qin Shi Huang yang didirikan dengan susah payah, akhirnya hanya diperpanjang 16 tahun. Lalu hancur sama sekali. Maka tidak ada kerajaan yang kekal. Tidak ada pemerintahan yang beribu-ribu tahun. Tapi di sini dikatakan, ya Tuhan, kerajaanmu itu kekal adanya. Saudara-saudara, kita melihat dengan sendiri berapa besar kuasa di dunia ini. Karena apa? Itulah first emperor yang telah memerintahkan supaya membuat tembok raksasa dan memerlukan 300.000 orang bekerja untuk berpuluh-puluh tahun sebelum dia mati sudah selesai. Saudara tahu tembok raksasa itu berapa tebal, berapa tinggi? Tingginya kira-kira 3 susun rumah sekarang. Dan lebarnya cukup untuk 10 orang membawa itu kuda sama-sama berjalan di atasnya. Seperti satu super highway. Dan dia panjangnya adalah dari Jakarta ke Surabaya kira-kira 10 kali panjangnya. 6.000 kilometer dengan batu-batu yang ditumpuk menjadi tembok raksasa 6.000 kilometer. Dan sekarang dari satelit di atas
Bulan melihat ke dunia. Cuma satu hal yang dibikin manusia bisa dilihat dengan mata dari bulan, yaitu tembok raksasa. Seperti satu ular yang terus menerus berada di tengah-tengah gunung. Karena 6.000 kilometer adanya. Saudara-saudara, Borobudur berapa besar? Borobudur, ya lebih besar 3 kali daripada Granada. Ini saja. Tidak sampai 150 meter. Tetapi ini 6.000 kali 1.000 meter. Karena 1 kilometer itu 1.000 meter. Berarti 6 juta meter tembok raksasa. Itu didirikan oleh Kaisar pertama. Dengan kekuasaan yang mutlak. Barang siapa melawan dia, dibunuh. Langsung badannya, tulangnya dimasukkan, campur ke dalam batu, dimasukkan ke dalam tembok raksasa itu. Saudara-saudara. Tetapi kerajaan dia tetap tidak lama. Setelah dia mati hanya perpanjang 16 tahun saja. Di sini dikatakan, engkau ya Kristus, anak Allah, kerajaanmu itu kekal adanya. Saudara-saudara, adakah kerajaan dan kuasa manusia yang kekal? Tidak ada. Ada kuasa dan kerajaan kekal satunya, yaitu Yesus Kristus. Kerajaanmu dan tongkat kerajaanmu itu selama-lamanya adanya. Saudara-saudara. Dan Daud mengetahui bahwa hanya kerajaan Tuhan itu kekal adanya. Maka dia mengetahui dia harus bagaimana taat kepada dia. Alkitab mengatakan setiap raja Israel sebelum naik ke atas pangku daripada kedudukan kerajaan takhta itu, dia harus membaca dan dia harus berjanji. Dia mengerti firman Tuhan, tidak meninggalkan kepalanya, tidak meninggalkan lengannya, tidak meninggalkan akan jubahnya. Harus diikat baik-baik. Berarti memikirkan, menjalankan, mengerjakan segala sesuatu, mengikuti prinsip daripada firman Tuhan yang tercantum di dalam Taurat. Baru engkau berhak memerintah akan umatku. Baru engkau berhak mempunyai kuasa atas rakyat-rakyat yang kuserahkan kepada engkau. Saudara-saudara, maka orang yang berada di takhta, orang yang menjadi pemerintah, orang yang menjadi raja, bukan dengan kuasa sewenang-wenang, tapi dengan prinsip-prinsip yang paling penting, baru mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Dan di sini anak Allah yang tunggal Yesus Kristus, dengan hak apa dia duduk di atas tahta, menjadi raja untuk memerintah gereja dan seluruh alam semesta. Saudara-saudara, kita telah berbicara, Yesus duduk di atas tahta karena dia pernah disembelih. Dia duduk di atas tahta bukan menyembelih orang lain, membasmi semua musuhnya, lalu dia duduk di atas tahta. Justru terbalik, dia pernah disembelih, dia pernah dibunuh, dia pernah difitnah, diumpat, dia dibunuh, dia dialirkan darah, dia diperlakukan tidak adil, dia pernah mati mengganti engkau dan saya. Maka akhirnya dia bangkit dan duduk di atas tahta. Ini perbedaan yang besar. Karena engkau pernah disembelih, karena engkau pernah dibunuh sebagai domba Allah yang tersembelih. Dengan darahnya dia membeli bangsa-bangsa, membeli suku-suku, membeli orang-orang dari segala sudut. Lalu dengan darah itu dibersihkan, mereka dibeli, dibawa kembali kepada Tuhan Allah, termasuk engkau dan saya. Hati kita mempunyai takhta. Takhta hati kita tidak diduduki oleh Nebukadnezar atau siapapun. Adalah Tuhan Yesus yang duduk di dalam takhta hati kita. Dan kita selain menjadi warga negara Indonesia, kita juga adalah warga negara surga, warga negara Yesus Kristus. Di mana kita menjunjung tinggi dia sebagai Tuhan, dan dia adalah juru selamat kita karena dia duduk di atas takhta di dalam hati kita. Lalu di sini dikatakan ayat 9, saya minta saudara perhatikan, yang duduk di atas tahta ini mempunyai satu sifat yang begitu memperkenan Tuhan Allah. Ayat 9 dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, yaitu Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara-saudara, yang duduk di atas tahta ini siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus duduk di atas tahta dengan cara dan sifat bagaimana dia memerintah. Saudara-saudara, orang di dunia memerintah dengan cara-cara yang tidak jujur, yang tidak adil, cara-cara penipuan, cara-cara munafik. Saudara bisa melihat hal-hal yang terjadi saben hari terjadi.
Saben hari terjadi di politik, di perdagangan, saben hari terjadi di dalam pemerintahan, di dalam seluruh dunia ini. Yaitu yang berduduk di atas takhta, yang berkuasa, selalu melakukan ketidakadilan, melakukan segala kenajisan, melakukan permainan, melakukan segala nafsu, melakukan segala hal sesuai dengan rencana yang fasik, yang jahat, yang tipu muslihat. Saudara-saudara, hanya untuk profit, hanya untuk menghindarkan diri daripada segala kerugian, manusia berani membuat hal-hal yang tidak ada, berani memalsukan segala sesuatu hanya untuk keuntungan. Tapi Yesus tidak. Di sini Tuhan Allah memberikan kesaksian melalui Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada penulis, dan dia mengatakan, engkau ya Allah, engkau duduk di atas tahta dengan engkau membenci kefasikan dan engkau mencintai keadilan. Saudara-saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk mendoakan supaya yang berduduk di atas takhta mempunyai sifat seperti ini. Jikalau raja mencintai akan kebenaran, membenci kefasikan. Jikalau jaksa agung mencintai akan kebenaran, membenci akan kefasikan. Jikalau kepala polisi mencintai akan kebajikan, membenci akan kejahatan. Jikalau jenderal militer mencintai keadilan dan membenci akan kejahatan, maka dunia ini akan menjadi beres. Saudara-saudara, demikian juga jikalau pendeta-pendeta, majelis-majelis, pengurus-pengurus gereja, semua pemimpin-pemimpin sekolah di dalam dunia ini, semua bos-bos, majikan-majikan yang berada di dalam perusahaan, kalau semua membenci kejahatan dan mencintai akan keadilan, maka dunia akan menjadi beres. Tapi saudara-saudara, justru kita melihat bukan demikian. Sesudah mendapatkan kekuasaan, lalu dia mencintai uang, tidak lagi mencintai kebenaran, mencintai profit, tidak lagi mencintai watak yang tinggi, mencintai akan segala kesempatan untuk memperkaya diri, tidak lagi mengingat akan janji-janji yang pernah dikatakan oleh dia. Maka dunia menjadi kacau balau seperti ini. Saudara-saudara, jadi seluruh sistem masyarakat itu peras. Karena semua yang di atas itu cintanya duit, bukan cintanya akan prinsip, bukan cintanya akan peraturan, bukan cintanya akan kebenaran. Tadi Alkitab mengatakan, Lord Jesus, the Son of God, engkau mencintai kebenaran dan keadilan, dan engkau membenci kefasikan. Itu sebabnya, maka Allah, Yesus Kristus disebut Allah, maka Allah yaitu Allahmu. Nah, saudara-saudara, berarti Yesus adalah Allah yang menjalankan kebenaran. Maka Allah Bapa yang adalah Allah yang oknum yang lebih tinggi yang mengutus dia, memberikan kepada dia satu urapan daripada sukacita. Dan urapan minyak sukacita berarti melalui oknum yang ketiga mengkonformasikan dan memberikan kelayakan di dalam pelayanan dia. Dengan demikian ayat ini sekali lagi muncul Allah Tritunggal. Ya Allah, karena engkau membenci kefasikan, karena engkau mencintai akan kebenaran, maka Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Jadi Allah Bapa mengurapi Yesus Kristus, anak Allah, dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah, oknum yang ketiga. Saudara-saudara, seluruh peraturan, seluruh sistem yang kompleks daripada masyarakat ini harus kembali untuk meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan di sini istilah engkau mencintai keadilan. Di dalam terjemahan lain, engkau mencintai kebenaran. Sebenarnya istilah ini adalah istilah di dalam bahasa Greka itu dikaiosune, yaitu kebenaran keadilan yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika kita mengatakan keadilan, Indonesia keadilan, bahasa Inggrisnya itu justice. Kalau kita mengatakan kebenaran, bahasa Inggrisnya itu adalah truth. Istilah truth di dalam bahasa Greka adalah aletheia, saudara-saudara. Tetapi kebenaran keadilan ini pakai di sini bukan pakai aletheia, tapi memakai istilah dikaiosune. Engkau mencintai dikaiosune berarti engkau mencintai semacam sikap,
untuk menghadapi semua orang lain di dalam melakukan segala hal. Nah, sikap ini adalah sikap kebenaran, dan sikap kebenaran keadilan ini juga menjadi sesuatu naun yang akan dikaruniakan Tuhan melalui Kristus yang mati dan bangkit kepada orang-orang yang dibenarkan. Itulah sebab di dalam kitab Roma Paulus berkata, kita dibenarkan oleh apa? Dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman. Ini aslinya adalah kita diberikan kebenaran keadilan melalui iman kepercayaan kita kepada Dia. Jadi bukan oleh Tuhan, melalui iman. Dengan demikian istilah dikaiosune di sini mempunyai arti yang luar biasa dalamnya. Saudara-saudara, seorang pemimpin kalau tidak mempunyai sifat ini, kepemimpinannya itu akan menjadi goncang. Jikalau seorang pemimpin mempunyai pilih kasih, dia akan dihina dan sulit untuk memimpin orang yang dipimpin. Demikian seorang pemerintah, seorang raja, atau seorang ayah, kalau engkau tidak adil terhadap anak-anakmu, engkau akan mengalami kegoncangan di dalam keluargamu meskipun engkau menjadi ayah. Karena anakmu di dalam hati sedalam-dalamnya mereka menghina engkau. Yang dituntut oleh anak-anak bukan uang. Yang dituntut oleh anak-anak bukan papa yang ganteng, ibu yang cantik. Begitu banyak orang yang menjadi ibu yang tidak mempunyai paras yang cantik. Anaknya cinta mereka luar biasa. Karena apa? Itu bukan syarat yang dituntut oleh anak. Tapi syarat yang dituntut oleh semua anak adalah perlakukanlah anak-anakmu dengan adil. Jika engkau memilih kasih antara anak-anakmu, itu menjadi menggoncangkan hak untuk mendidik anak sebagai ayah dan ibu di dalam keluarga. Saudara-saudara, demikian di sini keadilan, kebenaran dikaiosune yang dikatakan di sini menjadi sifat dan prinsip di mana Yesus memerintahkan kerajaannya. Saudara masih ingat bahwa kita melihat kerajaan Allah, kerajaan dunia, kerajaan setan. Dan kita melihat di antara ketiga ini berbeda sekali. Kerajaan dunia selalu ada yang taat kepada Tuhan, ada yang tidak. Tapi di dalam kerajaan Allah ada prinsip pemerintahannya, yaitu dikaiosune. Kerajaan setan ada prinsip pemerintahannya, yaitu hamatia, yaitu dosa. Saudara-saudara, dengan demikian setan memakai dosa untuk menguasai akan miliknya. Tapi Tuhan memakai keadilan untuk memerintahkan miliknya. Di dalam keadilan kedaulatan, Tuhan berkuasa. Tuhan memerintahkan semua orang yang dimiliki oleh Dia. Dengan demikian setan melawannya dan memakai prinsip dosa untuk memerintah semua orang yang berada di dalam Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebab kerajaan Tuhan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan kebenaran. Carilah kerajaan Tuhan, carilah kebenarannya, karena ini dua hal tidak bisa dipisahkan. Masih ingat khotbah yang lalu bahwa kerajaan Allah berprinsip keadilan, kerajaan Allah berprinsip kebenaran. Nah, ini adalah satu konsep mulai daripada Abraham terus menerus sampai di dalam buku 2 Petrus dikatakan, mari kita mengharap langit yang baru dan bumi yang baru turun dari surga, dan di dalamnya adalah keadilan itu. Di dalamnya adalah dikaiosune itu. Maka saudara-saudara, sekali lagi saya merumuskan kerajaan Allah, pemerintahannya didasarkan satu prinsip, yaitu dikaiosune. Allah memerintah seluruh rakyatnya dengan kebenaran keadilan. Kristus adalah raja yang mencintai keadilan dan yang membenci kefasikan. Jadi setiap kali dosa, kenajisan, ketidakadilan datang kepada Kristus, pasti ditolak. Kristus benci segala hal yang tidak adil, yang tidak benar. Dan Dia mencintai yang adil dan benar. Itu sebab Tuhan Allah mengurapi Dia dengan minyak surgawi yang memberikan sukacita. Saudara-saudara, apa artinya? Sesuatu beban yang berat di dalam pelayanan ditambah dengan kerelaan dan sukacita yang luar biasa.
Nah, ini satu rahasia dari pelayanan. Jikalau seorang melayani Tuhan sambil melayani sambil ngomel, sambil melayani sambil merasa susah, sambil melayani sambil tidak rela, sambil melayani sambil terus merasa salibnya terlalu berat, ini orang rohaninya dah beres. Saudara-saudara, seorang melayani Tuhan harus mempunyai rahasia yang dikatakan di sini. Sambil melayani, sambil menikmati urapan sukacita. Urapan sukacita semua 1, 2, 3. Urapan sukacita. Capek enggak? Capek. Susah enggak? Susah. Difitnah? Iya. Ada pengalaman yang pahit? Banyak. Banyak kelelahan, banyak pengertian yang salah, banyak fitnahan, banyak hal yang sangat menjadikan kita kecewa. Tapi kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Karena apa? Karena ada satu yang mengimbangi, yaitu minyak sukacita yang diurapi kepada kita. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Kalau ada sukacita, semua kelelahan, semua yang capek, itu menjadi hal yang ringan dan tidak mempunyai arti terlalu besar. Saudara-saudara, tidak ada hidup di dunia ini yang tidak ada kesulitan. Tidak ada. Jikalau engkau berani menjadi manusia, beranilah menanggung segala kesulitan. Engkau berani dagang, beranilah resiko dan kewajiban kesulitan berdagang. Engkau berani studi, beranilah menanggung tanggung jawab di dalam studi. Engkau berani menempuh ujian, berani ambil resiko untuk lulus atau tidak. Tidak ada hidup yang tidak kesulitan. Hidup di dunia penuh dengan kesulitan, penuh dengan resiko, penuh dengan kemungkinan disalah mengerti oleh orang lain. Berani menjadi ibu, berani mengalami kesakitan melahirkan anak, berani mempunyai anak, berani menanggung bagaimana mendidik dia sampai dewasa, berani menikah, beranilah menanggung beban daripada ekonomi sekeluarga. Ini merupakan satu hal yang seimbang. Kalau kita mau melayani, kita mau sukses, kita mau kerjakan segala sesuatu, jangan hanya mau hasilnya, tapi tidak mau korbannya. Jangan hanya mau bonusnya, tapi tidak mau menjalankan kewajiban. Jangan mau penuaiannya, tapi tidak mau menabur bibit. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia tidak datang mengatakan, siapa saya tahu, saya anak Allah, ayo semua tunduk. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi contoh. Dia datang lahir di palungan, di tempat binatang, dia difitnah, dia diumpat, dia disalah mengerti, dia ditolak, dia diejek, dia digeser, dan dia akhirnya dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, sulit, sulit. Ada salib yang berat, berat. Mengalirkan darah, iya. Tapi Yesus mengatakan apa? Cilakalah, di mana keadilanmu? Saya anakmu dilempar ke dunia begitu susah. Tidak. Dia bersuka cita. Satu ayat yang saya menggerakkan hati saya, yaitu pada waktu Yesus mengutus dua dari 70 murid pergi mengabarkan Injil. Setelah mereka pulang, mereka melaporkan kesuksesan misi mereka luar biasa. Oh, karena namamu ya Tuhan Yesus, maka setan pun takluk. Kita telah mengusir setan, kita telah menyembuhkan orang sakit, kita telah melakukan mujizat, dan banyak yang percaya. Pada waktu mereka melaporkan kesuksesan misi mereka, Yesus Kristus mempunyai kecelakaan yang paling sulit. Karena Yesus mengabar Injil, tidak ada satu menerima. Muridnya sukses, dia tidak sukses. Muridnya diterima, dia tidak diterima. Muridnya melakukan mujizat, tetapi dia melihat tidak ada satu yang bertobat. Jikalau seorang dosen yang tidak berhasil, muridnya berhasil memberikan laporan, dosen itu akan bagaimana? Saudara-saudara, nah ini sesuatu pengalaman yang kadang-kadang kita mengalami, tapi kita tidak tahu rahasia Yesus sebab kita mengharapkan begini. Saudara-saudara, mengapakah? Saya sendiri melihat karena Yesus memberikan ladang-ladang yang gampang untuk muridnya. Lalu dia sendiri melakukan hal yang paling sulit di ladang yang paling sulit. Tempat yang gampang, Petrus engkau pergi, Thomas engkau pergi, Yakobus engkau pergi. Yang paling sulit dia kerjakan sendiri. Karena apa? Muridnya tidak bisa. Dia kerjakan. Waktu dia kerjakan, akhirnya ada tidak satu orang yang menerima dia. Jadi murid-murid bisa menjadi sombong. Sekarang saya hebat. Guru saya tidak berhasil, saya berhasil. Guru saya ditolak, saya diterima baik. Mereka menjadi sombong. Tuhan Yesus mengatakan, jangan bersuka cita hanya karena setan ditaklukkan oleh kamu. Bersukacitalah
Jikalau namamu tercantum di dalam buku Al-Hayat. Kalimat ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada murid-murid yang mungkin menjadi sombong. Dan sekaligus memberitahu kepada mereka, di antara mereka yang ikut melakukan penginjilan, melihat keberhasilan. Tapi ada satu yang namanya tidak ada di sana, yaitu Yudas. Jangan bersukacita karena engkau bisa melakukan mujizat, engkau bisa mentaklukkan iblis, engkau bisa menyembuhkan orang sakit. Cilakalah engkau kalau engkau mempunyai pelayanan-pelayanan seperti ini, tapi namamu tidak ada di dalam buku Al-Hayat, tidak ada di dalam buku hidup di surga. Saudara-saudara, dan pada waktu itu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Oh Tuhan dari langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena kehendakmu memang demikian." Apa artinya? Memang engkaulah mengizinkan saya tidak berhasil. Engkaulah mengizinkan saya begitu susah pelayanan. Dan Alkitab mengatakan saat itu bersukacitalah hatinya. Inilah saat rohani Yesus menjadi contoh yang terbaik bagi setiap pelayan. Di dalam ketidakberhasilan, di dalam keadaan kesulitan, di dalam segala kesulitan yang besar, di dalam keadaan melihat murid-muridnya unggul dan dia sendiri ketinggalan, dia menjadi contoh dari pelayan-pelayanan. Dia tidak iri, dia tidak marah. Dia menganggap ini adalah rencana Allah Bapa bagi dia. Ini harus diterima oleh dia. Saudara-saudara, selama ini banyak orang Kristen semangat mengetahui, memuji Tuhan kalau kita kaya raya. Pada waktu engkau tidak ada profit, pada waktu engkau terus-menerus berbulan-bulan rugi, engkau masih bisa memuji Tuhan tidak? Pada waktu engkau melihat kawanmu dapat order yang banyak, mereka terus banyak uangnya, terus tumpuk, terus tambah, engkau melihat perusahaanmu terus merosot, engkau bisa memuji Tuhan tidak? Kembali kepada Yesus Kristus. Pada waktu Yesus Kristus melihat situasi seperti ini, dan dia mengatakan, Kapernaum, engkau sudah naik ke surga, tapi akan engkau diturunkan ke dalam neraka. Hei kota-kota yang berada di sini, aku telah melakukan mujizat, aku telah menyatakan firman, tetapi engkau tidak ada yang bertobat. Yesus berkata, jikalau mujizat yang dilakukan di antara engkau dilakukan pada zaman Sodom dan Gomora, maka kedua kota itu akan terus berada sampai sekarang, tidak dibakar karena mereka bertobat. Cilakalah engkau tidak bertobat, karena engkau tidak menerima apa yang saya kabarkan. Tapi dia mengatakan, Bapa, inilah kehendakmu yang terbaik. Lalu dia berkata, aku bersukacita. Minyak sukacita diberikan menjadi urapan pelayanan. Saudara-saudara, saya tidak tahu di antara engkau yang ikut kebaktian di sini berapa banyak yang melayani Tuhan. Jika di GRII tidak mempunyai kesempatan banyak untuk engkau melayani, engkau boleh melayani mengabarkan Injil di luar, engkau boleh melayani di ladang-ladang yang lain, engkau boleh menjadi saksi Kristus di mana engkau berada. Tidak perlu berebutan di dalam gereja ini. Tapi saya mengetahui, jikalau engkau melayani dengan tanpa sukacita, pelayanan itu akan menjadi berat sekali. Jikalau pelayanan itu penuh dengan sukacita, engkau akan menjadi orang seperti yang lain sekali, mirip Yesus Kristus yang berkata, kehendakmu memang demikian ada. Seorang pendeta di Amerika pertama kali beli mobil, 3 bulan mobil baru rusak. Saya tanya kenapa? Dia bilang tidak ada pengalaman. Saya cuma isi bensin, tidak pernah ganti oli. Saudara-saudara, akhirnya oli yang berada di piston itu kotor-kotor. Dia terus pakai. Dia harus terus pakai. Dan beberapa bulan kemudian mobilnya rusak semua. Karena apa? Tidak ada pelicin, pelumas di dalam itu. Dia terus jalan. Akhirnya gesekan itu hancur. Mesinnya rusak. Karena apa? Tidak ada minyak. Mobil yang paling baik Rolls Royce, mobil yang paling mahal, S-Class daripada Mercy. Kalau 3 tahun tidak dikasih, tidak diganti oli, saudara-saudara, atau radiatornya tidak pernah diisi air, biarpun mobil itu bermiliar-miliar, sebentar saja rusak. Perlu pendingin, perlu sirkulasi daripada
Itu kehangatan, kepanasan mesin. Perlu pelicin pelumas untuk membuat dia jalannya enak. Nah, minyak surgawi yang memberikan sukacita sama seperti oli di dalam mesin. Kalau saya bicara mengenai mobil, pria gini-gini, wanita nggak ngerti. Oke, kita bicara mesin jahit saja. Saudara-saudara, engkau kalau jahit, kenapa ya mesin kok jadi begini? Karena kurang oli. Coba kasih oli singer tetes berapa? Dari lubang-lubang di atas. Sudah tetes. Jalannya cepat bukan? Begini gampang. Gampang aja. Nah, untuk perempuan dengan mesin jahit saja. Kalau engkau perempuan belum pernah jahit, ya itu aneh sekali. Saudara-saudara, mesin jahit dikasih oli lain suaranya, lain jalannya, lain umurnya. Mesin mobil dikasih oli lain jalannya, lain suaranya, lain umurnya. Pelayan-pelayan juga demikian. Ada orang yang baru melayani 2 tahun menjadi hamba Tuhan, kesel, benci, tidak mau kerja. Buat apa? Begitu banyak kesusahan. Lalu dia mundur. Ada yang melayani 50 tahun, 60 tahun terus bersuka cita. Oh, diejek, difitnah, banyak kesulitan, banyak umpatan, banyak salah mengerti. Dia tetap tampung dan dia tetap melayani. Bagaimana capek tetap melayani? Apa sebab? Rahasianya cuma satu. Urapan minyak sukacita semua. Urapan minyak sukacita. Urapan minyak sukacita itu apa artinya? Yaitu kepenuhan Roh Kudus. Tidak lain. Kepenuhan Roh Kudus. Jangan kira kalau kepenuhan Roh Kudus terjatuh begitu. Tidak. Orang dipenuhi Roh Kudus itu dia bersuka cita melayani, mempunyai cinta kasih. Saudara-saudara, Yesus berlainan dengan yang lain. Orang lain kalau ditusuk langsung melempar bom atom. Yesus kalau ditusuk langsung keluarkan darah mengampuni. Tahu nggak? Itu bedanya. Saat paku itu masuk ke dalam lubang, ke dalam tubuh Yesus, saat yang sama sudah disediakan darah untuk pengampunan dosa. Dah gampang. Engkau kalau dimaki 1 kalimat, langsung engkau bikin makalah maki dia 10 kalimat. Engkau kalau disenggol sedikit langsung tendang dia sampai sakit masuk rumah sakit 3 hari. Engkau kalau diberikan telur ayam, engkau balasnya telur bebek. Kalau diberikan akan sesuatu panah, engkau balasnya roket. Kalau engkau dikasih bom atom, balasnya adalah bom nuklir. Supaya hancur dia. Saudara-saudara. Lalu kalau kebencian itu sudah dipancing, tidak pernah akan selesai-selesai. Benci tidak bisa dibasmikan dengan benci. Cinta hanya bisa diraih melalui cinta yang lebih besar. Benci melawan benci akhirnya hancur semua, sama-sama akan binasa. Tetapi kalau benci dilawan dengan cinta kasih, meskipun tidak berhasil cepat, lambat laun hati nurani mereka akan merasa perbedaan. Kita harus minta Tuhan mengampuni orang Kristen sebelum kita minta Tuhan menjalankan keadilan bagi agama lain. Karena banyak orang Kristen hanya nama tok Kristen, tradisi Kristen. Saya mengetahui di satu kota di Sumatera, gereja itu pintu depannya diberikan kotoran oleh agama orang lain. Akhirnya mengakibatkan kemarahan orang Kristen pergi mencari orang dan pukul setengah mati. Karena mereka kira dengan cara demikian mereka mencintai Tuhan. Tetapi orang-orang yang begitu membela kekristenan itu, yang memukul agama lain ini, mereka justru menjadi pencuri, pencopet yang mempermalukan nama Tuhan. Nama Tuhan bukan dibela melalui benci, melalui pukul, melalui tangan besi. Tidak. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, masukkan pisaumu ke dalam sarung. Karena yang mengeluarkan pisau akan mati di bawah pisau. Cintailah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Itu ajaran Kristen. Selama ini pendeta-pendeta khotbah apa yang tidak masuk ke dalam hati orang Kristen, sehingga orang Kristen memakai pisau, memakai pedang membunuh agama lain. Kita sudah berdosa besar. Kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Selama ini kita dengar khotbah apa? Selama ini kita beriman apa? Selama ini kalau di dalam kesulitan-kesulitan kita memberikan reaksi, justru reaksi yang menyatakan begitu berbeda dengan apa yang kita dengar. Apakah engkau memang tidak buka telinga mendengar firman Tuhan?
Atau memang pendeta-pendeta tidak pernah mengajar firman Tuhan dengan baik. Sehingga kita mempunyai sikap hidup tidak beda dengan agama yang lain. Saudara-saudara, mari kita belajar ada minyak surgawi. Kalau ada minyak surgawi mentuangkan, memenuhi kita, pelayanan kita bagaimana capek, bagaimana sulit, akan dikalahkan karena ada sukacita dan kerelaan. Saudara-saudara, orang laki-laki suruh gendong bayi 2 jam. Seperti di dalam neraka susahnya. Meskipun dia lebih dempal, lebih gede, ada mangga-mangga di sini sana. Suruh dia gendong bayi 2 jam, tidak kuat. Tetapi ibu yang lembut, yang kurus, gendong anak 10 jam kuat. Heran, kenapa? Karena ada minyak sukacita di dalam hatinya. Ada kerelaan di dalam jiwanya. Ibu, itu salah satu istilah yang paling indah. Ibu, mama, bagus ya lembut. Papa terlalu keras sedikit. Saudara-saudara, mengapa orang yang gede tidak bisa gendong bayi, tidak kuat? Yang kecil kuat karena apa? Sebelum gendong dengan tangan sudah gendong 10 bulan, 9 bulan di dalam perut. Itulah satu koper yang tidak bisa dilepas. Itulah satu luggage. Ada satu kelebihan keberatan yang tidak bisa dilepas. Kalau engkau angkat koper, taruh capek, taruh, engkau tidur. Yang menjadi ibu koper ini tidak bisa dilepas. Waktu tidur tergendong. Ke sini ke sana dia terus. Sudah 9 bulan dia bilang, sudah 9 bulan gendong. Sekarang gendong berapa jam? Apa sih artinya? Rela. Karena apa? Ini anak. Anak itu, anakku rela. Saudara-saudara. Anakku itu rela. Yang dah rela anak orang lain. Saudara-saudara. Ada pembantu yang mau duit bukan cinta anak. Jangan serahkan bayimu kepada dia. Saya melihat dengan mata di atas kepala saya sendiri. 2. Waktu TV mentayangkan seorang pembantu yang diundang oleh orang Taiwan dari negara lain. Saya tidak usah sebut. Waktu orang tuanya itu pergi kerja. Anaknya itu dipukuli, dilempar gini-gini. Bayi itu. Ada yang patah kepalanya. Lalu akhirnya ada orang bilang, suara nggak beres. Ini anak sering nangis waktu engkau pergi kerja. Engkau cari duit pagi sampai malam. Anakmu diapain oleh pembantu engkau tidak tahu. Dia bilang kalau begini, dia pasang kamera. Kamera video supaya itu di syuting. Pada waktu dia pulang dia lihat nangis tak karu-karuan. Anaknya waktu digendong nangis. Berhenti, jangan nangis. Anak tidak bisa berhenti. Mana ada orang nangis terus dikertak menjadi tidak nangis. Lebih keras nangisnya. Karena dia tidak ngerti. Berhenti. Itu apa? Cuma tahu kalah ya lu ya. Jadi nangis dong dia. Dipukul-pukul. Karu-karu. Ditaruh banting. Ditaruh gini. Akhirnya anak itu sakit. Jadi jiwanya sudah tidak beres. Dia dapat uang banyak. Apa gunanya uangmu begitu tumpuk. Tapi anakmu rusak. Anakmu sudah jiwanya tidak beres. Dipukuli. Diperlakukan seperti binatang. Waktu dia pulang lihat itu. Apa yang ditayangkan di dalam TV yang direkam. Dia nangis, dia luar biasa sedihnya. Dia lapor polisi dan pembantu itu ditangkap. Karena apa? Bukan anak dia. Dia tidak senang. Dia hanya mau uang, bukan mau memelihara anak. Tidak ada minyak sukacita. Saudara-saudara, sukacita, cinta kasih, kerelaan itu kalau tidak ada, keluarga sudah bukan keluarga. Saudara-saudara, kalau engkau tidak mau melayani, lebih baik tidak usah nikah. Kalau engkau tidak mau mencintai anak, lebih baik tidak melahirkan. Kerelaan, kesungguhan, minyak sukacita itu adalah sesuatu contoh kita belajar dari Kristus. Oh Kristus, kerajaanmu kekal. Karena engkau mencintai keadilan, engkau membenci kejahatan. Itu sebab Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak surgawi. Engkau dipenuhi dengan sukacita. Yesus Kristus penuh dengan sukacita. Bukan sukacita karena dia kaya. Bukan sukacita karena dia dilayani. Dia melayani. Dia miskin. Yesus menjadi sukacita karena apa? Sukacita karena Roh Kudus memenuhi hati dia. Saya tidak percaya kepenuhan Roh Kudus terus menjadi sombong, menjadi orang menjual nama Tuhan hidup. Dagangnya tidak beres. Semua omong kosong. Tetapi ada Roh Kudus. Buktinya dia sudah bisa goyang. Dia sudah bisa gemetar. Saya tidak percaya itu.
Itu ajaran manusia. Engkau belum ada karunia lidah, engkau tidak Roh Kudus. Engkau tidak tidak Roh Kudus. Itu saya tidak percaya. Tapi saya orang ada Roh Kudus, dia memberitakan firman, dia memikul salib, dia menjunjung Kristus, dia setia kepada kitab suci. Di dalam fitnahan kesulitan dia bersuka cita. Dia melayani Tuhan tidak menghiraukan. Itu untung rugi, mati, hidup, sakit, sehatnya diri. Dan Tuhan memberikan urapan minyak sukacita kepada dia sepanjang hidupnya. Dipenuhi Roh Kudus. Itu pelayanan. Saya sudah pernah menceritakan, sekali lagi saya kasih tahu. Seorang ayah mengatakan, anak, sekarang saya batuk keras. Papa terus batuk. Tolong belikan obat saya. Saya malam ini mungkin susah sekali. Saya perlu obat batuk. Tolong pergi cari. Papa tahu dah sekarang jam berapa? Ini sudah jam 11.30 tahu. Sudah setengah 12 malam. Masa? Tidak tahu kalau tidak ada toko yang buka. Pergi cari dong. Tidak usah. Saya juga capek sendiri. Anak itu tidak mau melayani ayahnya. Masuk kamar. Piang! Pintu ditutup. Setelah dia tidur setengah jam. Jam 12. Ada orang ketuk pintu kamarnya. Siapa ini? Tahu dah sudah jam 12. Pembantunya yang ketuk pintu. Ada tamu. Tamu apa? Sudah jam 12. Pacarmu. Oh ya. Langsung dingin. Langsung berubah. Pacarku. Siapa namanya? Itu. Oh ya betul. Itu kalau itu betul. Sudah masuk. Sudah persis di pinggir daripada kamarmu ini loh. Di kamar tamu depan. Tadi saya galak sekali ya. Dia cepat-cepat pakai baju. Bagus keluar. Selamat malam. Ada apa? Waduh, lembutnya. Lebih lembut dari perempuan, saudara. Parca yang ayahku sakit, kasihan lu orang tua, batuk-batuk sama. Juga ayah, juga malam, juga sakit. Batuk-batuk luar biasa, dia perlu obat batuk. Bisa nggak bawa saya dengan sepeda motor pergi cari malam-malam? Mungkin ada pas malam, mungkin ada obat batuk yang masih ada bisa dijual. Oh ya gampang. Tunggu sebentar ya. Dia langsung pakai baju, langsung sedia itu kunci motor keluarkan. Capek enggak ya? Oh enggak, sama sekali tidak. Maaf mengganggu. Oh sama sekali tidak. Waktu dia bilang tidak capek, sama sekali tidak. Waktu dia ngomong gini, ayahnya di kamar lain juga mendengar. Sama sekali tidak. Kenapa untuk ayah pacarmu engkau enggak capek? Untuk aku engkau cap kau, bukan capek. Mengapa kalau saya suruh engkau tidak rela? Kalau orang lain engkau rela. Karena apa? Karena lagi gila-gilaan pacaran. Lagi jeremus di dalam cinta kasih yang sangat bias. Sehingga dia tidak lagi bisa membedakan kewajiban atau kecapean. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus bersuka cita. Alkitab mengatakan satu kali. Dia satu kali saja dicatat dia bersuka cita. Justru bersuka cita pada saat paling sulit yang tercantum di dalam Matius 11. Mari kita membaca. Ayat ke-25 dan seterusnya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya, coba dibaca 20, saudara tahu latar belakangnya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Paling banyak melakukan mujizat, tapi tidak mau bertobat. Dia mulai memberikan kecaman kepada mereka. Tapi dia berkata kepada Bapa, inilah kehendakmu yang indah. Saya memang diberikan keadaan seperti ini.
Dan saat-saat paling susah itulah dia mengeluarkan kalimat, hei yang letih lesu, yang beban berat, datanglah kepadaku. Aku memberikan sejahtera kepadamu. Saudara-saudara, kita kembali membaca Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Semua membaca bersama-sama. Ibrani pasal 1 ayat ke-8 dan 9. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Terakhir, saya mau berkata kepada saudara, rahasia bersuka cita terus itu apa? Tidak ada yang lain, yaitu engkau terus mencintai keadilan dan terus membenci kejahatan. Seperti Kristus mencintai keadilan, membenci kejahatan, tak mungkin dia tidak bersuka cita. Karena Roh Kudus hanya mengurapi mereka yang menjalankan kebenaran. Engkau menjalankan kebenaran ditolak, lebih bersuka cita daripada menjalankan kejahatan tapi diterima. Saudara-saudara, engkau menipu, orang tidak tahu. Engkau berbuat jahat, orang tidak tahu. Engkau mengatakan segala sesuatu yang bertipu melis-lihat, orang tidak tahu. Engkau tahu sendiri. Engkau tidak ada sukacita. Engkau hanya kenikmatan, kehebatan sendiri yang disusul terus menerus dengan teguran hati nurani yang tidak habis-habis. Tapi engkau menjalankan keadilan, kebajikan, kebenaran. Engkau melakukan hal yang beres. Setelah engkau melakukan dilawan oleh orang, hatimu tetap ada pujian karena urapan sukacita surga memenuhi jiwamu. Biarlah orang melawan saya. Saya tahu yang saya lakukan itu benar. Dan Tuhan menerima apa yang saya perbuat. Maukah engkau menjadi orang seperti ini seumur hidup? Mari kita tunduk kepala. Siapa berkata, Tuhan, beri aku sifat, sikap, dan semangat keberanian menjalankan kebenaran meskipun dibenci. Beri aku keberanian dan konsisten, ketekunan untuk mencintai akan keadilan dan membenci kefasikan. Meskipun orang tidak terima, biarlah urapan sukacita Tuhan memenuhi jiwaku dan memenuhi pelayananku. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan banyak sekali. Kiranya hati kita diurapi oleh minyak sukacita. Tangan diturunkan. Siapa yang berkata, Tuhan, saya sangat memerlukan kerelaan dan kesukacitaan surga untuk memenuhi hati saya. Tambahlah kepada saya kerelaan, sehingga segala beban yang berat saya boleh merasakan ringan. Tuhan tolong saya. Ada orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, perlu minyak sukacita dari surga. Acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagiku di dalam pelayanan, membenci kefasikan, mencintai keadilan. Maka Engkau mengurapi dia dengan roh suci, sukacita, minyak surgawi pada hari ini. Berkatilah saya, urapi saya juga. Tambahlah cinta di dalam hatiku. Ambillah benci dariku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Masing-masing kita datang kepada dia. Meletakkan beban, letih, lesu, kesulitan, salib, dan segala hal yang kita sendiri sulit untuk mengendalikan ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan sendiri bekerja memimpin hari depan kita masing-masing. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Berterima kasih untuk ajaran yang kami terima pada pagi ini. Berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Yang membuang kami, Engkau memberikan kekuatan dan Engkau memberikan cinta kasih kepada kami. Serahkan hidup kami dan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hancurkan segala kuasa iblis dan Tuhan bersihkan segala beban yang tidak perlu ada pada kami. Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk senantiasa konsisten, tekun dan sungguh-sungguh mengikuti teladan dan prinsip Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.